wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengenali orang-orang yang mestinya kita miliki supaya kita boleh memiliki iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Saya mengajak saudara belajar dari 1 Tesalonika 3, mulai dari ayat yang kedua, di mana di sini Paulus mengatakan tentang rencananya mengirimkan Timotius. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk 1. Menguatkan hatimu, 2. Menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Kebenaran yang pertama adalah orang percaya tidak pernah akan bebas dari kesusahan. Sekalipun saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah bebas dari kesusahan. Kebenaran yang kedua adalah bahwa banyak orang yang jatuh imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Dan kebenaran yang ketiga adalah supaya kita jangan mudah jatuh, iman kita goyah karena kesusahan-kesusahan yang kita tidak tahu entah datang dari mana saja. Maka kita membutuhkan orang yang melakukan peran seperti Timotius, yaitu orang yang menguatkan hati kita dan orang yang menasehatkan kita tentang iman. Ketika ada banyak goncangan demi goncangan, sering sekali kita membutuhkan orang yang mau menguatkan hati kita. Orang yang mampu menguatkan hati kita dengan pengharapan-pengharapan yang terkandung di dalam firman Allah. Dengan janji-janji Allah yang sudah Dia ucapkan lewat kebenaran firman-Nya. Dalam goncangan demi goncangan, dalam kesulitan demi kesulitan hidup, sering sekali kita harus membuat keputusan demi keputusan. Dan keputusan yang salah tentu saja akan berakhir pada realita yang salah. Itu sebabnya kita membutuhkan penasehat dalam kehidupan rohani kita, sebagaimana disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Engkau membutuhkan seseorang yang menguatkan hatimu dan yang akan memberikan nasihat kepadamu tentang imanmu. Tentu saja nasihatnya itu adalah nasihat yang meminta kita untuk tetap setia, kuat, kokoh dalam iman percaya apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 4 peran yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan nasihat dan juga mendapatkan penguatan iman. Dan saya berharap saudara semuanya memilikinya. Yang pertama adalah orang tua rohani. Itulah yang diperankan oleh Timotius ketika dia pergi ke Tesalonika, disuruh oleh Paulus. Orang tua rohani biasanya adalah pemimpin saudara di gereja ataupun di komunitas persekutuan doa dan lain sebagainya. Nah, gembala sidang ataupun pemimpin gereja itu bisa menjadi orang tua rohani saudara. Sering juga saudara panggil dengan bapak rohani atau ibu rohani. Daripadanya saudara mendapatkan penguatan iman. Daripadanya saudara mendapatkan nasihat-nasihat ketika ada banyak terjadi goncangan demi goncangan dalam hidup saudara. Yang kedua adalah kakak rohani. Saudara membutuhkan kakak rohani. Sekalipun saudara memiliki orang tua rohani,
penting sekali bagi saudara memiliki kakak rohani yang biasanya secara keseharian, hal-hal yang terjadi sehari-hari, saudara cukup diskusikan dengan kakak rohani. Tidak perlu ke bapak rohani atau ke orang tua rohani. Dan yang ketiga yang saudara butuhkan adalah pembina rohani. Ini biasanya adalah orang-orang yang saudara pilih atau yang saudara jadikan sebagai mentor saudara, yang saudara datang kepadanya untuk hal-hal tertentu. Saudara boleh memiliki 5-6 mentor dalam kehidupan saudara, tapi bapak rohani saudara sebaiknya hanya punya satu saja. Dan yang keempat adalah rekan doa atau mitra rohani. Ini adalah orang-orang dalam komunitas saudara yang saudara jadikan sebagai rekan doa saudara. Terjadi sesuatu, saudara bertelepon dan berkata, tolong doakan saya. Atau saudara katakan, tolong doakan pergumulan kami ya. Dan sebaliknya dia pun demikian. Tentu saja untuk menjadi seorang bapak rohani, saudara pasti memilih orang yang sangat dewasa rohani. Begitu juga dengan kakak rohani, pasti saudara pilih adalah orang-orang yang lebih matang kerohaniannya dari saudara. Walaupun mungkin belum sekelas orang tua rohani saudara. Pembina rohani tentu saja saudara mengenal dia, memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Mungkin dalam satu hal dia lemah, tapi dalam hal yang lain dia kuat. Saudara memilih dia menjadi pembina saudara di dalam hal itu. Barangkali dia kuat dalam hal keuangan, dalam hal doa, tapi dia mungkin tidak kuat dalam hal firman Tuhan umpamanya. Saudara jadikan dia sebagai pembina rohani khusus untuk hal-hal tertentu. Dan yang terakhir adalah rekan doa, rekan rohani adalah bisa saja saudara merasa bahwa kerohanian saudara itu hampir sama. Tapi saudara percaya doa dua orang benar, jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Itu sebabnya saudara memilih ada rekan doa dalam hidup saudara. Ingat baik-baik, kebenarannya adalah ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak goncangan. Dan kebenarannya adalah kita membutuhkan senantiasa dikuatkan oleh orang lain, bahkan kita membutuhkan nasihat. Sudahkah saudara memiliki Timotius dalam hidup saudara? Mari, mulai bangun struktur ini. Miliki Timotius itu, maka saudara tidak akan mudah jatuh. Tuhan Yesus memberkati saudara.